Ya baik, shalom saudara. Kita ketemu lagi ya. Hari ini saudara saya ingin share dengan kita semuanya dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22. Oke, saudara, kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita semuanya saudara. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Ini judul perikopnya tentang riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung-burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita kalau mau lihat latar belakangnya, kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara. Di ayat-ayat sebelumnya, paling enggak kita akan melihat betapa bumi itu sudah benar-benar rusak waktu itu. Orang-orang sudah benar-benar rusak. Tidak ada hati yang penuh dengan penyesalan waktu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tidak ada takut-takutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Gak ada sungkan-sungkannya melakukan perbuatan yang jahat. Dan Tuhan melihat itu semuanya seperti itu, saudara. Semuanya seperti itu. Makanya sampai di ayat ke-6 ditulis, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ini saking bejatnya manusia waktu itu. Jadi Tuhan, saudara, menghukum manusia dan seluruh bumi waktu itu bukan karena Tuhan tuh dihukum pingin-pinginnya Tuhan, bukan. Tapi karena memang kebejatannya manusia waktu itu sudah mencapai batasnya. Dan gak ada keinginan untuk bertobat, gak ada keinginan untuk memperbaiki sesuatu, enggak ada. Jadi ini memang sudah benar-benar rusak semua. Kerusakannya hebat. Itulah kenapa dibilang, saudara, waktu dibilang di ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Artinya apa? Di sini ada banyak ketidakadilan, ada banyak kekerasan, ada banyak penganiayaan, ada banyak pemerkosaan, ada banyak kesesatan moral, ada banyak masalah-masalah moralitas. Dan manusia nggak mau bertobat. Manusia cuma ingin memuaskan hawa nafsunya, kedagingannya. Tapi Tuhan melihat bahwa Nuh adalah satu-satunya orang yang benar di matanya. Itulah kenapa Tuhan mempercayakan satu misi yang besar. Satu-satunya orang yang
dianggap sama Tuhan bisa dipercaya waktu itu. Satu-satunya yang menurut Tuhan, kamu benar. Ya. Jadi Nuh ini dianggap benar. Itulah kenapa terus Tuhan itu berjanji kepada Nuh, membuat satu perjanjian bahwa Nuh dan seluruh keluarganya, satu keluarga ini saudara, akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Agar apa? Agar tidak mati dalam peristiwa air bah. Jadi Tuhan tuh sudah ngomong, ini nanti pasti ada air bah, akan terjadi air bah. Nah, Tuhan memberikan jaminan kepada Nuh bahwa Nuh pasti dipelihara. Dasarnya apa? Kesetiaannya Tuhan kepada Nuh. Tapi Nuh juga harus mempercayai firman Tuhan tersebut. Dengan cara apa? Menuruti. Tuhan bilang, bikin bahtera, ukurannya segini, bentuknya begini. Kamu harus bikin. Saudara tahu, Nuh ini bikinnya kira-kira 100 tahun dia bikin, saudara. Jadi bikin bahtera, jadi terima perintah. Dari terima perintah untuk bikin bahtera sampai terjadinya air bah, itu 100 tahun. Bayangkan, dia bikinnya di atas ini dataran tinggi lagi, saudara. Apa dia nggak ditertawakan orang banyak, saudara? Selama 100 tahun dia ditertawakan orang banyak. Selama 100 tahun, saudara, dia dihina orang banyak. Bikin begituan kok di atasnya dataran tinggi. Ada-ada aja, diketawai orang banyak dia. Tapi Nuh, dia tetap teguh dengan imannya. Dia punya komitmen untuk mentaati Allah yang dengannya dia berjalan bersama, yang dengannya dia bergaul dengan karib. Nah, saudara, itulah kenapa Nuh dipercaya sama Tuhan. Saudara, di ayat ke-9 dikatakan gini, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 hal yang menarik di sini dari karakternya Nuh. Yang pertama, dia ini benar, saudara. Bahasa Ibraninya itu sadik. Apa sih sadik ini? Benar di sini, memang dia benar sesuai dengan hukum, tepat. Jalannya tepat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak menyerong. Nah, kata benar ini itu melukiskan wataknya Nuh yang tampak dalam hubungannya dengan sesama manusia. Nuh ini apa? Nuh itu hidup penuh dengan kebenaran. Nuh itu hidup penuh dengan kejujuran. Nuh itu artinya gini, saudara, waktu dia berhubungan dengan orang banyak, dia punya yang namanya etika moral yang luar biasa. Dia mampu membedakan yang benar-benar, yang salah ya salah. Jadi sangat sedikit wilayah yang abu-abu di dalam hidupnya Nuh, di dalam pandangannya Nuh. Orang makin dia hidup dalam kebenaran, saudara, orang makin dia hidup bergaul dengan Tuhan, makin sedikit wilayah abu-abu di dalam pandangannya. Itulah kenapa dia bisa cepat memutuskan ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini sesuai dengan kebenaran Tuhan, ini nggak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ini bisa kita jalankan, ini nggak bisa kita jalankan. Kenapa? Karena dia tahu batasan-batasannya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau. Waktu kita bicara tentang etika moral, dasarnya itu sebenarnya apa? Dasarnya itu sebenarnya kasih Tuhan. Ingat, saudara, waktu itu belum ada Alkitab, saudara. Terus dari mana Nuh tahu benar dan salah? Karena dia memelihara hubungan pribadinya dengan Tuhan. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Karena hukum-hukum Tuhan itu ada di dalam hatinya. Apa? Kasih. Waktu kita bicara etika moral, semuanya itu selalu berdasarkan dengan kasih. Kasih kita terhadap Tuhan itu akan tercermin dalam kasih kita terhadap sesama. Itulah yang tercermin dalam kehidupannya Nuh. Karena dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi hidupnya sendiri. Kalau dia bertanggung jawab terhadap sesamanya, dia juga bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri.
Kalau dia berbuat baik kepada sesamanya, dia juga berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Dia juga peduli dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan peduli dengan dirinya. Itulah kenapa dia juga ngurusi dirinya dengan benar, baru dia bisa ngurusi hidupnya, dia bisa ngurusi orang lain dengan benar. Itulah yang dimaksud dengan benar. Wataknya dia itu penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Etika moralnya itu loh saudara, itu luar biasa. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua saudara, karakternya Nuh, dia tidak bercela. Bahasa Ibraninya itu tamim. Nah, tamim ini digunakan untuk menggambarkan hasil sempurna dari seorang tukang bangunan yang handal. Jadi tukang bangunan ini dibilang hebat, ya memang faktanya dia hebat. Bangunannya itu waktu dia membangun itu lengkap, sempurna, gak ada cacatnya sama sekali, gak ada kekurangannya sama sekali waktu dia membangun sesuatu. Itu yang dimaksud dengan tamim. Jadi Nuh ini, ya saudara ya, antara kebenaran dengan fakta tindakannya di lapangan itu sesuai. Dia nggak munafik. Itulah kenapa dia dibilang utuh secara moral. Jadi Nuh ini utuh secara moral. Moralnya baik sekali. Dia punya integritas. Apa yang ada di depan dengan apa yang ada di belakang itu sesuai. Dia nggak munafik. Di depan banyak orang dia baik, di belakang dia busuk. Di depan banyak orang, wah dia kelihatannya kehidupannya normal, baik. Tapi di belakangnya, waktu orang-orang nggak tahu, kehidupannya penuh dengan ketidakadilan. Dia melakukan hal-hal yang tercela. Nuh ini dibilang utuh secara moral, dia punya integritas. Nah karena dia utuh secara moral, dia punya integritas, nggak ada orang bisa menyalahkan dia. Nggak ada orang bisa menuduh dia. Nggak ada orang bisa bikin fitnah yang keji tentang dia. Loh wong memang hidupnya benar. Gitu loh. Jadi seperti tukang bangunan, dia membangun hidupnya. Nuh ini membangun hidupnya lengkap, tidak ada cacatnya. Saudara, bukan berarti Nuh ini nggak ada salahnya sama sekali. Ada salahnya. Dia manusia yang hidup di dalam natur dosa juga. Di dalam dunia yang rusak, di dalam dunia yang berdosa. Dia pasti pernah berbuat salah. Tapi hatinya yang penuh dengan kecintaan terhadap Tuhan itu menuntunnya untuk terus kembali kepada Tuhan. Menuntunnya untuk terus memperbaiki dirinya. Ini Nuh. Jadi apa? Matanya, ya saudara ya, pikirannya, hatinya semuanya tuh tertuju kepada Tuhan. Semuanya tuh terarah kepada Tuhan. Itulah kenapa begitu dia berbuat salah, dia cepat kembali lagi. Semuanya tuh berasal dari mana? Berasal dari bergaul dengan Tuhan. Bahasa Ibraninya tuh halak. Halak itu apa? Halak itu berjalan bersama. Dan ini dilakukan terus-menerus. Dulu dia sudah melakukan itu. Sejak dari dulu sudah melakukan itu. Sekarang juga sudah melakukan itu. Tetap melakukan itu. Besok-besok pun tetap melakukan yang seperti itu. Nuh ini, dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kayak kita kalau jalan beriringan itu loh saudara. Nuh menunjukkan sikap, semangat, karakter yang cocok dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Artinya apa? Dia dibilang rohani. Ya, dia dibilang rohani. Tapi nggak cuman sampai di dalam kamar saja dia berdoa. Dalam keseluruhan hidupnya, saudara. Dalam keseluruhan hidupnya, pergaulannya dengan Tuhan itu tampak dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Semua orang melihat betapa, ya memang dia ini man of God, istilahnya. Dia ini benar-benar seorang hamba Tuhan. Dia ini benar-benar seorang yang cinta Tuhan. Dia orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Kehidupan rohaninya bisa dipertanggungjawabkan.
Banyak orang saudara ya, kelihatannya rohani, di belakangnya roh halus semua. Iya kan? Kalau di gereja, haleluya, haleluya, puji Tuhan, angkat tangan. Begitu pulang, tangannya buat nampar sana sini, saudara. Iya kan? Ringan tangan dia, tapi ringan tangannya bukan bantu, tapi ringan tangannya suka main pukul dia. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Kehidupan rohaninya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara Nuh ini berbeda. Hubungan pribadinya dengan Tuhan bisa dipertanggungjawabkan, artinya itu bisa dirasakan orang-orang di sekelilingnya. Nuh menunjukkan bahwa dirinya memisahkan diri dari moral bejat orang-orang saat itu. Orang kalau lihat Nuh saat itu, saudara, pasti dia beda sendiri, pasti dia dianggap aneh sendiri. Kenapa? Misalnya penganiayaan atau kekerasan waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Pemerkosaan misalnya, itu dianggap sesuatu yang biasa saat itu. Tapi Nuh gak melakukan itu. Dia gak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu itu bertentangan dengan kasih Tuhan, bertentangan dengan karakternya Tuhan. Tuhan gak akan mau aku melakukan itu. Nah, orang melihat Nuh itu sebagai makhluk langka, saudara. Melihat Nuh sebagai orang yang aneh. Kok ada orang seperti ini? Dia aneh sendiri di tengah masyarakat. Artinya apa? Ukuran kebenaran itu bukan ukuran apa yang menurut banyak orang benar sebenarnya, tapi apa yang menurut Tuhan benar, apa yang sesuai dengan kasih Tuhan. Kalau sesuai dengan kasih Tuhan itu pasti benar. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang melegalkan free sex, waktu kita nggak melakukan free sex, orang akan berpikir kita aneh. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, apakah Tuhan menciptakan seks itu untuk dipermainkan seperti itu? Tuhan menciptakan seks itu begitu sakral. Tuhan menciptakan seks itu sebagai sesuatu yang benar-benar itu berharga. Rumah tangga itu sebagai sesuatu yang berharga. Itulah kenapa Tuhan nggak menginginkan ada terjadi kawin cerai, gitu loh, saudara. Tapi di tengah masyarakat yang bebas, nggak cocok ya sudah kita pisah, kan gitu. Nah, Nuh, saudara, memisahkan diri dari moral bejat orang-orang saat itu. Sama seperti orang-orang percaya hari ini. Orang-orang percaya harus memisahkan diri dari kebejatan moral. Orang-orang percaya harus bisa membatasi dirinya dari kebejatan moral dunia. Kenapa? Karena dunia itu memang semakin bertambah jahat. Dan karena dunia ini semakin bertambah jahat, selalu ada cara untuk melakukan kejahatan. Dan selalu ada kejahatan yang tampak menyenangkan. Dan kelihatannya itu bisa dibenarkan. Ya kan? Misalnya, kalau rumah tangga gak baik-baik saja, ya sudah cari yang lain. Ngapain susah-susah? Orang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan berpikir bagaimana caranya kita memperjuangkan rumah tangga ini supaya bisa pulih kembali. Kenapa? Karena Tuhan pasti menginginkan terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan kembali dalam rumah tangga ini. Bukan dikit-dikit ngomong, dah pisah aja, dikit-dikit ngomong, dah cerai aja. Bukan seperti itu, gitu loh. Atau mungkin bilang gini, wes nggak apa-apa melakukan free sex, yang penting pulang ke rumah. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu, saudara. Yang penting kalau malam pulang ke rumah istrinya. Tapi apakah Tuhan berpikir seperti itu? Tuhan gak berpikir seperti itu. Suami dan istri harus saling mengasihi, harus berjalan bersama, harus saling mendukung bersama-sama. Satu istri, satu suami. Tapi dunia gak berpikir seperti itu. Sama dengan kejadian waktu itu, saudara. Hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat jahat di mata Tuhan. Hati mereka hanya dipenuhi hawa nafsu, ya kan? Nah, hati yang dipenuhi hawa nafsu
pasti terus berusaha untuk mencari pembenaran dan pembenaran untuk setiap dosa. Waktu orang selingkuh, saudara, pembenarannya apa? Lawang suamiku atau istriku melakukan hal yang sama kok. Ya aku pasti balas dia, ya kan? Atau waktu orang berdoa, Tuhan supaya pemulihan ekonomi keluargaku itu bisa terjadi Tuhan, tapi gak terjadi, jalan masih berliku-liku. Dia bilang apa? Cari jalan pintas saja, yang penting nanti kita kasih persembahan ke gereja. Ya kan, itu kan bahaya. Tapi apakah seperti itu yang Tuhan mau? Enggak. Bukan yang seperti itu. Nah, secara Nuh ini benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan mencintai dia, dia mencintai Tuhan. Tuhan memampukan dia hidup sesuai dengan karakter Allah. Dia meresponi setiap kasih Tuhan itu di dalam hidupnya. Semakin dia meresponi, semakin dia mampu hidup sesuai dengan karakter, sesuai dengan kasih Allah di dalamnya. Setiap tindakannya itu selalu dipenuhi dengan kasih Allah. Ingat saudara sekali lagi bahwa waktu itu belum ada Alkitab. Tapi bagaimana dia bisa membedakan benar dan salah, sementara seluruh orang di zamannya waktu itu dianggap sama Tuhan, mereka itu berdosa, mereka itu bejat. Bagaimana caranya? Karena hatinya dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Dia mampu membedakan. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan terhadap Tuhan. Itulah kenapa dia mampu membedakan ini benar dan ini salah. Itulah kenapa dalam setiap tindakan hidupnya dia mampu memancarkan hati Allah. Saudara, kita orang-orang percaya. Apalagi kita sekarang sudah ada Alkitab, ya kan? Gak cuma Alkitab dalam bentuk buku, ada Alkitab dalam bentuk digital. Kita mau cari sumber-sumber, saudara, untuk belajar kebenaran firman Tuhan itu begitu banyak, begitu melimpah-limpah. Dibuka di mana-mana, di YouTube kita bisa belajar, di buku-buku kita bisa belajar, ada begitu banyak buku dijual. Gak cuma buku-buku fisik, ada banyak e-book, saudara, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak cara kita bisa belajar, menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau muni apa sih Tuhan? Apa yang kau mau di dalam hidupku Tuhan? Berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar, melakukan. Disitulah pergaulan kita dengan Tuhan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti Nuh ini. Dia memancarkan kasih dan kebenaran Allah. Saudara, saya ingin bacakan dalam 2 Petrus 2 ayat 5, saudara. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Ya saudara, Nuh dibilang apa saudara? Nuh dibilang pemberita kebenaran. Nuh dibilang pemberita kebenaran. Dalam masa-masa penantian akan janji keselamatan tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh Nuh dalam proses membuat bahtera itu menjadi sebuah berita kebenaran. Saudara, ini dalam bayangan saya, waktu Nuh diperintahkan membuat bahtera, dia mulai bikin bahtera, saudara. Di dataran tinggi lagi dia bikinnya. Ngapain kamu bikin? Orang-orang kan pasti tanya gitu. Ngapain kamu bikin hari-hari panas kayak gini, udah gitu bikin di dataran tinggi? Ngapain kamu bikin? Kamu cari pekerjaan Nuh, kamu tuh kurang kerjaan. Kamu nganggur ya Nuh. Dalam pikiran saya, saudara, dalam bayangan saya membayangkan Nuh itu sambil dia bikin, sambil menghadapi hujatan, tertawaannya orang-orang, dia bilang, kamu bertobat, kamu bertobat, karena Tuhan nanti akan melakukan penghukuman. Kamu bertobat supaya kamu gak dihukum sama Tuhan. Kamu bertobat, kamu kembali sama Tuhan. Kamu terima kasih karunia Tuhan itu. Tuhan mencintai kamu. Saya, dalam pikiran saya, dalam bayangan saya, Nuh melakukan seperti itu tiap hari, saudara. Kenapa? Karena tiap hari juga orang lewat dan orang mencemooh Nuh.
Bayangkan saudara, 100 tahun dicemooh, 100 tahun ditertawakan. Kita aja yang ditertawakan seminggu, saudara, itu rasanya hati sudah panas. Jangankan seminggu, saudara. Kita ketemu orang sekarang, saudara ya. Kita ketemu sama orang dan kita ditertawakan, itu hati panas loh, saudara. Ya kan? Kita tersinggung. Kok berani dia? Kok maaf, kurang ajar dia mentertawakan aku seperti itu. Tapi Nuh, saudara, dikatakan dia menjadi pemberita kebenaran. Bayangkan, gak kunjung datang air bahnya. Mungkin saudara waktu masih 1 minggu gitu ya, Nuh itu mungkin berpikirnya mungkin bulan depan. Oh pokoknya ini jadi nanti air bah gitu ya. Mungkin ini jadi udah cepet-cepet tak selesaikan aja supaya nanti begitu selesai air bah. Tapi enggak, saudara. 100 tahun dia dihujat dengan banyak orang seperti itu. Saudara, artinya apa? Hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan itu seringkali merupakan hal yang aneh bagi dunia, yang sangat menuhankan materi, ego, rasio, logika, ya kan? Keinginan untuk hidup bergelimang materi, saudara, membuat manusia itu hanya memanfaatkan Tuhan, bahkan mencari Tuhan yang lain. Itulah kenapa waktu kita hidup di dalam kebenaran, kita nggak mau korupsi, saudara, misalnya. Atau kita nggak mau hidup di dalam perselingkuhan, kita nggak mau hidup dalam perzinahan, kita nggak mau hidup dalam percabulan. Bagi banyak orang itu aneh. Zaman kayak gini kok kamu masih nilai-nilainya tuh kok kamu kolot gitu loh. Gak ada enak-enaknya. Tapi pada kenyataannya, saudara, waktu kita melakukan itu, kita melakukannya sukarela nggak, saudara? Waktu kita hidup di dalam kebenaran, saudara, waktu kita ada kesempatan misalnya untuk mencuri, untuk cari keuntungan tidak halal, dan kita tidak melakukan, kita melakukannya itu rela atau enggak? Rela atau dipaksa, saudara? Kita melakukannya dengan kerelaan, kan? Kenapa kok kita melakukannya dengan kerelaan? Pertanyaannya, karena kita mencintai Tuhan, kan? Karena kita nggak mau mengecewakan Tuhan. Loh, kalau mau melakukan bisa aja. Toh nggak ada yang lihat kok. Toh bisa ditutup-tutupi kok. Tapi toh kita nggak mau melakukannya. Secara sesungguhnya, menjadi pemberita-pemberita kebenaran seperti Nuh, ya, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, dan menerapkan kasih Tuhan, itu satu penderitaan, saudara. Saya ingin bacakan lagi di 2 Petrus, masih di 2 Petrus 2, ayat 8 dan 9, saudara. Ini lanjutannya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan seterusnya. Orang benar itu sebenarnya tersiksa hidup di tengah kejahatan dunia ini, saudara. Kita berbuat benar, tapi orang lain berbuat tidak benar. Kita nggak cuman dianggap aneh, tapi kadang-kadang kita sendiri dipersalahkan, gitu loh. Kita hidup benar itu malah kita dipersalahkan. Bukankah itu sebenarnya satu siksaan, saudara? Kalau kamu nggak hidup benar, gitu, atau kalau kamu nggak mau ngikuti berbuat salah ini, nanti yang lainnya ikut kena semua, gimana? Kadang-kadang orang itu gini loh, saudara. Orang ngajak orang yang lain berbuat salah, berbuat salahnya berjamaah. Kenapa? Supaya bisa saling menyimpan rahasia, kan? Nah, sementara waktu kita nggak mau hidup di dalam ketidakbenaran, kita dianggap menyimpang, gitu loh. Kita dianggap berbahaya. Itulah kenapa orang benar kadang-kadang musuhnya malah banyak, gitu loh. Iya kan? Musuhnya siapa? Orang-orang yang nggak benar. Itulah kenapa jadi orang benar hidup di dunia yang bejat ini, itu sebenarnya satu siksaan batin.
Tapi seorang percaya tidak boleh menyerah dengan keadaan dunia yang seperti itu. Saudara, kita hidup di dunia ini berapa tahun sih, saudara? Berapa tahun mungkin kita dicemooh oleh dunia? Kita harus ingat, Nuh itu 100 tahun dicemooh, saudara. Nuh 100 tahun dihujat orang. Nuh 100 tahun dirasani orang, nggak cuma dirasani, langsung diketawai sama orang, dihina orang. 100 tahun dia. Tapi satu hal yang kita harus tahu, dalam proses itu, saudara, Tuhan akan menunjukkan penyertaan-Nya. Mungkin situasi tidak menguntungkan kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, sekarang ini ekonomi kayak gini loh Tuhan. Saya kadang kalau ketemu sama orang, saudara ya, saya tanya, gimana kerjaannya, rame? Ya, nggak bisa dibilang rame, tapi ya masih untung-untung lah, masih bisa jalan. Ada banyak nada-nada yang pasrah, tapi pasrahnya itu ada unsur putus asanya. Apakah keadaan kayak gitu tidak memunculkan keinginan-keinginan untuk berbuat kecurangan mungkin? Bagi beberapa orang mungkin iya, bisa. Tapi bagi kita orang percaya, saudara, kita tetap meyakini bahwa dalam setiap situasi Tuhan akan menunjukkan penyertaan-Nya seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Nuh. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penyertaan, Tuhan akan menyelamatkan. Kita mungkin hidup di dunia yang menghalalkan segala cara. Kita mungkin hidup di dunia yang tidak menguntungkan. Kita mungkin hidup di era yang semuanya serba sulit. Tapi kalau kita lihat lagi, dia hidup tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia menjadi pemberita kebenaran. Kita melihat bagaimana Tuhan menuntun hidupnya. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Sampai pada akhirnya air bah itu benar-benar terjadi 100 tahun kemudian. Semua orang menyesal waktu itu. Semua orang menyesal. Kenapa? Semua orang bilang, Nuh, tolong Nuh, Nuh tolong buka pintunya Nuh. Digedok-gedok kapalnya, bahteranya digedok-gedok, Nuh tolong. Tapi semuanya sudah terlambat. Tapi apa yang terjadi dengan Nuh? Si pemberita kebenaran ini. Secara setiap tindakannya menjadi sebuah pemberitaan kebenaran bagi dunia. Membawa orang, menuntun orang kepada pertobatan. Mungkin kita bukan orang-orang yang pintar khotbah. Kita bukan orang-orang yang pintar menginjil mungkin. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa setiap tindakan kita di dunia itu adalah tindakan pemberitaan kebenaran. Itulah kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita. Itulah kenapa sebagai seorang percaya yang benar-benar percaya, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan percaya kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan kasih Tuhan itu kepada dunia. Orang-orang di sekeliling kita melihat, merasakan, oh memang benar orang ini adalah orang yang dia memang rohani. Dia memang cinta sama Tuhan. Tercermin dari apa? Hidupnya bertanggung jawab. Terhadap dirinya bertanggung jawab, terhadap orang lain juga bertanggung jawab. Hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu bisa dirasakan semua orang. Setiap tindakan dalam hidup kita harus menjadi pemberita kebenaran. Harus menjadi pemberitaan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Nuh. Jangan khawatir dengan apa yang terjadi dengan situasi dunia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin, saudara. Pemberitaan resesi ramai di mana-mana, silakan. Orang cari jalannya sendiri-sendiri, memperjuangkan hidup katanya. Kalau nggak nakal kita nggak makan. Tapi seorang percaya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dia mengandalkan penyertaan Tuhan. Itulah kenapa setiap tindakan hidupnya itu akan menjadi pemberitaan kebenaran. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia Allah, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, itu akan selalu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa.